Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, kembali kita di kanal YouTube Bulukumba TV dan kali ini kita dalam segmen Ruang Edukasi. Guys, di tangan saya ini adalah buku dengan judul Cara Hebat Menjadi Instruktur Vokasi. Ya, buku ini diharapkan memiliki peran penting sebagai buku pendamping bagi setiap instruktur yang ingin mengembangkan kompetensinya secara profesional. Buku ini tidak hanya menawarkan panduan teknis mengenai cara mengajar yang efektif, tetapi juga menyajikan strategi, contoh praktik terbaik, serta gambaran standar industri yang relevan. Dengan memanfaatkannya, seorang instruktur dapat menyusun pembelajaran yang lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Buku ini diharapkan menjadi buku pendamping yang mampu membantu instruktur memahami peran dan tanggung jawab secara mendalam, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan praktek, hingga evaluasi hasil belajar. Selain itu, buku ini juga menjadi rujukan yang diharapkan mampu mendukung pengembangan diri sehingga instruktur dapat terus bekerja, meningkatkan kualitas pengajaran, dan menghasilkan lulusan vokasi yang kompeten, siap kerja, dan berdaya saing. Buku ini saya terbitkan beberapa bulan yang lalu dan diterbitkan oleh CP Syahada Kreatif Media, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Watam, Pone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam buku ini ya, ada kata pengantar dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang yang kala itu masih dijabat oleh Bapak Muhammad Yasir SSI MSI. Ya, beliau sekarang saya dengar sudah ditarik kembali ke pusat ya, di kementerian di Jakarta. Beliau di sini ya, memberikan sambutan bahwa di tengah-tengah tantangan dan perubahan yang terus berkembang di era digital ini, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, peran instruktur vokasi semakin penting. Instruktur vokasi tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Kemudian ya, kami ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan testimoni dalam buku ini. Ada Dr. Wahyudin SPD MPD, Sekretaris Program Studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Alfik Universitas Negeri Makassar. Ya, beliau mengatakan bahwa buku ini mampu mengurai banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana menjadi instruktur vokasi, sekaligus memberikan pencerahan dan membuka wawasan kepada kita semua agar bisa lebih siap dalam dunia kerja. Kemudian juga ada teman saya yang pernah jadi Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong, Bapak Rahman Arsab STMSP. Ya, beliau mengatakan bahwa buku Cara Hebat Menjadi Instruktur Vokasi yang ditulis berlandaskan nilai-nilai Islamiyah ini sangat menarik untuk dibaca. Tulisan dibuat dengan terstruktur dan mudah untuk dipahami, menjadikan buku ini wajib untuk dibaca oleh instruktur vokasi yang menginginkan menjadi instruktur vokasi yang hebat. Terima kasih juga untuk Bapak Detrandus Eko Widayanto MM, Master Instruktur Metodologi dan Produktivitas pada Direktorat Bina Intala
Kemnaker RI. Beliau sudah memberikan pandangan terkait dengan hadirnya buku ini. Alhamdulillah tulisannya sudah lengkap dunia dan akhirat serta didukung Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga bermanfaat untuk pembaca dan lebih khusus bagi orang yang beriman, karena makna dalam arti bekerja adalah amanah. Kemudian ada juga dari Instruktur Sentra Terpadu Intan Suwono, Bogor, Kementerian Sosial RI, ada Bapak Rahmat AMD Grab SE. Ucapannya adalah welcome Bang Zainal. Lagi-lagi Bang Zainal menulis tentang instruktur, dibumbui kata vokasi, sekali lagi memperjelas dan mempertegas makna profesi ini. Buku ini memberikan tips sejati seorang instruktur hadir di tengah-tengah masyarakat. Upgrading kapasitas instruktur menjadi sebuah keniscayaan. Ya, terima kasih Bang Rahmat ya dari Kementerian Sosial yang sudah bersedia memberikan pandangannya terkait dengan hadirnya buku ini. Kemudian ada juga Bapak dosen nih, Dr. Insinyur Anas Arpandi, SPD, MPD, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Beliau mengatakan bahwa buku karya Bang Zainal ini menunjukkan buah pikir dan pengalaman beliau menjadi instruktur pada Balai Latihan Kerja. Sebagai aktivis kampus saat kuliah, penulis menjelaskan secara lugas dengan bahasa yang sangat mudah dipahami mengenai praktek baik menjadi instruktur vokasi. Ya guys, jadi saya sampaikan bahwa buku ini ya salah satu yang menjadi muatan dalam buku ini adalah pengalaman saya ketika saya menjadi instruktur di Balai Latihan Kerja Bulukumba, termasuk juga pengalaman saya sampai saat ini yang mengelola lembaga vokasi atau rumah vokasi yang kami sebut sebagai lembaga kursus ya, lembaga pelatihan kerja LPK Panderita Cipta Usaha yang beralamat di Desa Kacorang, Kabupaten Bulukumba. Kemudian juga ada teman saya nih, Bapak Okaranya Muda SD, instruktur ahli muda Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPV Medan. Ya juga nih. Beliau mengatakan bahwa buku Cara Hebat Menjadi Instruktur Vokasi secara keseluruhan sudah bagus. Buku ini menjadi pedoman instruktur bagaimana menjadi instruktur yang dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi dan profesionalitas profesi instruktur. Terima kasih Bang Oka dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Kemudian Bapak Andi Menceng Ashar STMT. Satu kata, kreatif dan inovatif. Instruktur harus bisa menjawab tantangan zaman. Selain skill, instruktur vokasi harus mempunyai kecerdasan emosional, spiritual, dan kepekaan sosial. Dan buku ini mengurai akan hal itu. Terus berkarya mantap. Terima kasih Pak Andi Menceng Ashar. Juga ada ini dari Tumenggung, Jawa Tengah. Ya juga ini dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Tumenggung, Jawa Tengah, ada Bapak Oni Wahyudi ST. Buku Cara Hebat Menjadi Instruktur Vokasi dapat menjadi pedoman bagi instruktur vokasi dalam melaksanakan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan vokasi pemerintah maupun swasta. Beliau juga menyebut bahwa instruktur vokasi diharapkan sebagai
insan yang berintegritas tinggi, mampu berkomitmen dan konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi. Kemudian ada juga Ibu Syahruni Rahmat Hidayat SPD MPD. Beliau ini adalah instruktur kejuruan listrik sekaligus ketua kelompok jabatan fungsional instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Ibu Syahruni menyebut bahwa saya terkesan dengan semangat menulis yang dimiliki. Banyak orang yang selalu berpikir untuk membuat karya berupa tulisan, tetapi sulit untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan berbagai alasan. Ya, terima kasih Bu atas apresiasinya Bu ya. Jadi kami selalu berusaha bagaimana apa yang kami pikirkan itu kemudian kami tuangkan dalam bentuk buku ya, dalam bentuk tulisan, dan alhamdulillah sudah ada beberapa buku yang berhasil kami terbitkan guys ya. Ya, kemudian ada catatan editor. Intinya bahwa buku ini dipaparkan yang merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang instruktur vokasi. Bahwa dalam buku ini seolah kita mendapatkan nutrisi yang bergizi sebagai seorang instruktur vokasi. Buku ini bukan hanya mengupas tips dari sisi lahiriah saja, tetapi ada sisi rohani yang coba disentuh. Kemudian ya, catatan penulis. Iya, jadi kehadiran buku ini diharapkan mampu memahami atau mampu menambah koleksi buku-buku yang berbau keinstrukturan. Terlebih lagi yang menyentuh soal pembentukan karakter dan kepribadian instruktur vokasi. Hal inilah yang menginspirasi penulis untuk menawarkan tips yang mengarah kepada pembentukan karakter dan kepribadian dengan pendekatan hati dan nurani yang syarat nilai-nilai ilahiyah. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dodo Setiadi, Direktur Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Bina Intalah Kemnaker RI. Kemudian Bapak Detrandus Robert B. Sitorus MM, Ketua Asosiasi Instruktur Metodologi Pelatihan atau AIMP. Ada Bapak Muhammad Yasir SSI MSI, Ketua Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang, yang saat ini saya dengar sudah dimutasi kembali ke pusat, ke kementerian. Kemudian Bapak Rahman Arsad ST MSP, mantan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Menceng Ashar, Kepala Bagian ya, Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPV Makassar. Kemudian ada Bapak Dr. Wahyudin SPD, Sekretaris Program Studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Ada juga Bapak Dr. Insinyur Anas Arpandi SPD MPD, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Ada Bapak Eko Widayanto MM, Master Instruktur Metodologi dan Produktivitas pada Direktorat Bina Intalah Kemnaker RI. Ada Bapak Rahmat dari Kementerian Sosial. Ada Bang Oka Raja Muda dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Kemudian ucapan terima kasih juga untuk
Mas Oni Wahyudi ST dari Balai Latihan Kerja Tumanggung, Jawa Tengah. Ada Ibu Saharuni Rahmat Hidayat dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Ya, ini juga saya perlu ucapkan terima kasih kepada Ibu Sindarwati SPD, ASN Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMA 6 yang turut mengedit beberapa kata yang menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Editan tersebut diantaranya kesalahan penulisan dan perbaikan translation. Ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih terhingga kepada siapa saja yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Ya, kemudian ya untuk Ketua Asosiasi Instruktur Metodologi Pelatihan Pak Robert, ya terima kasih atas sambutannya. Beliau sangat mengapresiasi dengan hadirnya buku ini. Kemudian ada Bapak Direktur Intala, terima kasih juga Pak sudah memberikan apresiasi terkait dengan hadirnya buku ini. Ya, Bapak menyebut bahwa seorang instruktur diharapkan memiliki moral, akhlak, dan spiritual yang baik sebagai wujud keteladanan dalam menciptakan pembelajaran berkarakter, sehingga mampu mewujudkan generasi unggul dan memiliki kompetensi atau knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude atau sikap yang baik. Terima kasih Pak ya. Kemudian guys, di pertemuan kita pertama ini kami juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa isi dalam buku ini. Yang pertama adalah menjadi instruktur vokasi yang baik, kemudian jagalah kesehatan jasmani dan rohani, kemudian tanamkan sikap sportif, objektif, dan kejujuran, dan beberapa bagian-bagian lainnya guys ya. Ya, jadi untuk pertemuan kita perdana ini itulah sekilas tentang buku ini. Nanti setelah di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas bagian-bagian penting dalam buku ini. Yang pertama menjadi instruktur vokasi, kemudian jagalah kesehatan jasmani dan rohani, dan seterusnya. Ya, kami berharap bahwa buku ini bisa menjadi pegangan bagi teman-teman yang lain yang terlibat dalam hal pelatihan-pelatihan atau yang terlibat dalam pelatihan atau pendidikan vokasi guys ya. Demikian, dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.